Novel Raja Teringgi. Bab 1261. Baiklah, Yuruo, biarkan sekelompok lelaki tua menangis. Ayo bermain di tempat lain. Omi membawa Yuruo pergi, meninggalkan sekelompok lelaki tua itu untuk berteriak memanggil leluhur Yu di aula utama. Omi membawa Yuruo ke pavilion yang tenang. Hati Yuruo hanya sedikit terguncang ketika Omi menekan Yuruo ke pilar dan menciumnya dengan nakal sampai dia melepaskannya setelah 15 atau 16 menit. Meskipun dia mengatakan di bibirnya bahwa dia tidak berharap untuk mendapatkan Omi, tetapi sekarang dia benar-benar mendapatkannya. Dia berhati-hati untuk merawatnya karena takut kehilangannya, dan bahkan yayasan leluhurnya dapat digunakan sebagai mahar. Meskipun ini adalah tindakan kekalahan bagi leluhurnya, bagi Omi, ini adalah wanita yang rela mengorbankan segalanya untuknya. Omi menatap mata Yuruo dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Terima kasih, Yuruo. Saudara angin, aku rela menyerahkan segalanya untukmu." Konyol, hehehe. Yuruo tersenyum dan membenamkan kepalanya di tubuh Omi dengan penuh kasih sayang, dan dengan beberapa kata manis, dia melupakan semuanya lagi. Setelah itu, Omi dan Mu tinggal di Lembah 100 Bunga. Mu mengurus sendiri reorganisasi murid Lembah 100 Bunga, dan Xiao Hei kembali ke gerbang tak berujung untuk melaporkan bahwa gerbang tak berujung sudah siap untuk dipindahkan. Omi, di sisi lain, menyerahkan segalanya kepada Mu Yihao untuk ditangani. Dia dan Yuruo menikmati waktu sendirian. Sebelum gerbang tak berujung benar-benar menetap di Lembah 100 Bunga, Omi pertama-tama harus menstabilkan Yuruo. Jika dia tiba-tiba mengingkari, jadi Omi dengan dia setiap saat, sementara Yuruo menikmati kelembutan Omi, sudah memoles segalanya. Apa dasar leluhur, mungkin juga bahagia dengan kekasih untuk satu malam. 3 hari kemudian, di belakang Lembah 100 Bunga, lautan bunga yang tenang, di tengah lautan bunga besar yang berwarna-warni, ada sekelompok bunga yang bergetar. Di bawah bunga seolah-olah seseorang sedang melakukan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Omi dan Yuruo di gugusan bunga itu untuk melihat ke atas. Omi menghela napas dalam-dalam dan tertawa, lalu berbaring kembali di bunga. Wajah Yuruo memerah karena rasa malu yang tak terbatas. Hari-hari ini, Yuruo hampir menebus semua gairah yang hilang selama bertahun-tahun. Semakin kamu tidak bisa meninggalkan Omi. Untuk waktu yang lama, Yuruo berbaring di tubuh Omi dan bertanya kepada Nan, "Setelah kita seperti ini, apakah saya akan melahirkan seorang anak?" "Tentu. Jadi, kapan?" "Saya tidak tahu tentang itu. Mari kita lihat apakah itu hit atau tidak." Pukulan. "Oh, sulit untuk dijelaskan. Tetapi suatu hari, kamu akan hamil." Baiklah, Yuruo, ayo kembali ke Lembah 100 Bunga dan lihat bagaimana keadaanmu yang bagus." Omi dan Yuruo kembali ke Lembah 100 Bunga. "Paman Yuyao, bagaimana masalah reformasi identitas murid 100 Bunga Lembah ditangani?" "Jangan khawatir, itu akan segera ditangani." Oposisi pada awalnya kuat, tetapi setelah bujukan saya, hampir tidak ada oposisi sekarang. Bahkan selusin atau lebih dari 100 asisten tetua Lembah Blossom sebagian besar bersedia untuk terus menunda Endeles. Gerbang. "Baiklah, kerja keras Paman Izzy. Haha, temani saja wanitamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini." "Tentu saja, aku telah menemaninya dengan baik beberapa hari terakhir ini." "Kamu nak Cleopatra benar-benar baik. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu adalah seorang biarawan di kehidupan terakhirmu. Kamu adalah biksu." Omi dan Mu yang sedikit menggoda, lalu kembali ke kamar kerja Yuruo untuk menemukannya. Dan saat ini, di gerbang tak berujung, itu juga dilakukan. Setelah bersiap untuk migrasi, puluhan ribu murid gerbang tak berujung mengevakuasi pulau dengan tertib sebelum mendarat dan menuju ke Lembah 100 Bunga. Sekitar sebulan kemudian, pasukan gerbang tak berujung berhasil bermigrasi ke gerbang 100 Bunga, puluhan ribu pria dan kuda, seperti tentara. Lembah 100 Bunga telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menerima dan menetap, dan Lembah 100 Bunga bahkan telah membangun banyak rumah baru di gunung lain sebagai persiapan untuk kedatangan gerbang tak berujung. Dengan cara ini, butuh lebih dari sebulan sebelum dan sesudah pekerjaan relokasi gerbang tak berujung benar-benar selesai. Sejak itu, gerbang tak berujung mulai secara resmi menetap di Lembah 100 Bunga. Omi juga mengirimkan berbagai macam stiker Jianghu, mengundang seluruh sekte Jianghu, termasuk sekte iblis, untuk menghadiri upacara pembukaan gerbang tak berujung bulan depan. Karena ketenaran Omi, banyak orang datang untuk merayakan upacara pembukaan, bahkan Patua Boni dan Wang Rufang. Setelah upacara pembukaan, gerbang tak berujung dianggap sepenuhnya diakui oleh seluruh Jianghu. Gerbang tak berujung adalah pemandangan yang sedang naik daun saat ini, dan setiap hari ada orang yang datang untuk memuja gerbang tak berujung, dan gerbang tak berujung memutuskan untuk menerima mereka atau tidak berdasarkan bakat dan akar mereka. Gerbang tak berujung benar-benar berada di jalur yang teratur, dan tidak lagi membutuhkan Omi untuk menangani masalah apapun secara pribadi. Selain menemani para dayangnya, Omi menghabiskan sisa waktunya setiap hari berkultivasi seni bela diri di belakang gunung, berharap untuk melangkah ke kesempurnaan agung alam leluhur sesegera mungkin. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi berlalu, dan Omi sudah berusia 55 tahun. Pada hari ini, Omi mengetahui berita di pagi hari. "Fenger, si Sun, ada apa?" kata Omi sambil berlatih seni bela diri. "Fenger, berhenti berlatih, berhenti." Omi berhenti berlatih seni bela diri. "Fenger, kabar baik. Reyer, dia hamil." "Apa?" Omi sangat terkejut hingga pedang di tangannya jatuh ke tanah. Sangat sulit bagi Omi untuk memiliki anak sekarang. Dia sudah mulai mempersiapkannya 5 atau 6 tahun yang lalu. Begitu banyak wanita, dan setelah beberapa tahun belum ada dari mereka yang hamil, Omi bisa mengerti, semakin kuat mereka, semakin kecil kemungkinannya mereka memiliki keturunan. Ini mungkin hukum kehidupan.
Tapi hari ini, tiba-tiba diketahui bahwa adik kecil sedang hamil. Kakak, kamu bercanda, kata Omi terkejut. Fenger, bagaimana si Sun yang bisa bercanda seperti itu denganmu? Aku baru tahu bahwa Reier sedang hamil selama sekitar 1 bulan. Ah, hahaha, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan langsung bergegas pulang. Istri, Omi bergegas ke kamar Reikin. Suami, Nimfo. Omi memeluk adik perempuannya dengan erat dan mengangkatnya dan memutarnya beberapa kali. Sumei Qian dan Simran juga ada di ruangan itu. Sumei Qian berkata, Omi, hati-hati. Omi menurunkan adiknya dengan panik dan dengan senang hati mencium keningnya, kegembiraannya tidak terekspresikan. Hanya, Sumei Qian, Simran, Liona dan yang lainnya sangat iri. Betapa mereka juga merindukan suatu hari untuk melahirkan seorang laki-laki dan perempuan untuk Omi. Tetapi tidak ada reaksi setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, Kinren, yang hamil begitu cepat tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Suamiku, kamu tahu itu. Kinren berkata dengan malu-malu dan gembira, menundukkan kepalanya. Bibi baru saja pergi untuk memberitahuku, Reier, kamu benar-benar baik. Hahaha, aku Wind Lightning. Aku akan menjadi seorang ayah. Hahaha. Omi berteriak. 1262. Setelah kegembiraan Omi, dia tiba-tiba melihat Sumei Qian, Simran, Liona, Samira dan yang lainnya dengan sedikit kehilangan di wajah mereka. Omi melepaskan Kinren, mungkin dia terlalu bersemangat barusan, jadi mereka pasti merasa tersesat di dalam. Sebaliknya, juga sebagai wanita Omi, Kinren adalah pemenangnya, tidak hanya dengan Omi yang secara terbuka mengadakan pernikahan, sekarang juga hamil. Tetapi mereka telah bersama Omi selama beberapa dekade dan bahkan belum memiliki pernikahan, jadi wajar saja jika mereka hilang. Tentu saja, mereka juga sangat senang dengan Omi di dalam. Omi melihat ke kamar Sumei Qian, Qi Sueyun, Samira, Simran, Liona, dan Yuruo, dan berkata, anak yang lahir dari Kinren juga anakmu, dan ketika dia tumbuh di masa depan, dia secara alami akan memanggil kamu ibu, ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat, ibu kelima, ibu keenam, begitulah sebutannya. Sangguan Zuo, Omi, apa maksudmu berkata begitu? Membuat kami cemburu seperti, kami tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Oh, aku takut kalian merasa tidak enak. Selama ini, aku terlalu sibuk. Aku sangat fokus pada seni bela diri. Sekarang gerbang tak berujung juga di jalurnya. Kinren juga hamil, dan aku masih berhutang kalian pernikahan. Mata Liona dan yang lainnya memerah, bukan karena mereka berhutang pernikahan, tetapi mereka memikirkan kerabat mereka di dunia lain. Sudah 5 tahun sejak mereka berkedip ke dunia ini, dan kepulangan itu sia-sia. Omi menambahkan, selama ini, alasan mengapa saya tidak mengadakan pernikahan dengan kalian adalah karena masih ada seseorang di hati saya. Dia adalah Muqianji. Saya awalnya ingin mengadakan pernikahan setelah saya menemukannya. Tapi sekarang tampaknya itu bukan hanya masalah 1 atau 2 hari, dan bahkan mungkin mustahil untuk menemukannya seumur hidup. Aku tidak bisa terus membiarkan kalian menggantung seperti ini. Jadi bagaimana dengan ini? Sebelum Reikin melahirkan seorang anak, saya akan secara resmi mengadakan pernikahan dengan Anda semua, satu persatu. Sumei Qian berkata, mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama, satu persatu? Saya akan melakukannya satu persatu, untuk melakukan keadilan bagi Anda, jadi saya akan melakukannya sesuai urutan yang telah dilakukan dengan saya. Bulan depan, saya akan mengadakan pernikahan dengan Swaner. Kemudian bulan depan, saya akan mengadakan pernikahan dengan Xiang Yun. Kemudian bulan depan, saya akan mengadakan pernikahan dengan Mei Qian. Kemudian bulan depan, saya akan mengadakan pernikahan dengan Samira. Lalu bulan depan, saya akan mengadakan pernikahan dengan Qi Sueyun. Dan terakhir, saya akan mengadakan pernikahan dengan Yuruo. Bagaimana perasaan kalian tentang mengadakan satu pernikahan besar sebulan? Simran berkata, saya tidak punya masalah dengan itu, tetapi saya ingin Mei Qian dan saya mengubah urutannya. Mengapa? Mei Qian beberapa tahun lebih tua dari kita dan seharusnya tidak berada di belakang barisan, atau setidaknya rumah kedua. Bagus. Omi langsung setuju. Kamar pertama Little Sister, kamar kedua Sumei Qian, kamar ketiga Liona, kamar keempat Simran, kamar kelima Samira, kamar keenam Qi Sueyun, dan kamar ketujuh Yuruo. Omi akan memiliki 7 istri. Pada saat itu, Sumei Qian tiba-tiba berkata, Omi, bagaimana dengan Xiao Meng? Kamu tidak pernah menyebut dia selama ini. Dia telah mengikuti kita selama beberapa dekade. Dia juga meninggalkan anggota keluarganya dan mengikutimu ke dunia ini. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kamu harus tahu bahwa Xiao Meng selalu menyukaimu. Liona berkata, ya, Yuruo diam-diam menunggumu selama bertahun-tahun. Lalu kamu menikahi Yuruo. Tetapi Xiao Meng juga diam-diam menyukaimu selama bertahun-tahun. Mengapa Xiao Meng tidak diperlakukan seperti ini? Bagaimanapun, kamu memiliki 7 rumah. Dan kamu, aku tidak takut pada satu rumah lagi. Atau aku merasa tidak adil untuk Xiao Meng. Simran, ya Omi, nikahi Xiao Meng juga. Jika tidak, dia tidak punya niat untuk menikah lagi dalam kehidupan ini. Meskipun Xiao Meng beberapa tahun lebih muda dari kita, tetapi sekarang dia berusia lebih dari 50 tahun. Anda menunda masa mudanya lagi, dia itu akan sangat tua, dan Anda tidak akan menikahinya jika Anda mau. Sayang. Omi menghela nafas dan berkata, mungkin Anda benar, meskipun saya memperlakukan Xiao Meng seperti saudara perempuan saya sendiri, tetapi dia tidak memperlakukan saya seperti saudara laki-laki saya sendiri, itu hanya masalah waktu, jika saya menundanya. Selama 20 atau 30 tahun lagi, bahkan jika saya pandai merawatnya, dia pasti akan mati muda.
kemudian menikahinya. Dia juga yang termuda di antara Anda, maka dia akan menjadi istri ke-8 saya. Memehm. Sumei Qian dan beberapa orang lain dari dunia lain menganggukkan kepala mereka dengan gembira. Simran berkata, aku akan memberitahu Xiao Meng kabar baik. Setelah mengatakan itu dia berlari keluar ruangan. Omi tertawa tanpa berkata-kata. Jadi, setiap bulan setelah itu, Omi menikahi kamar seperti yang dijanjikan. Dimulai dengan Sumei Qian, lalu Liona, lalu Simran, Samira, Kisweyun, dan Yuruo. 8 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan rumah terakhir, Xiao Meng, juga menikah pada suatu hari di paruh pertama bulan itu. Larut malam Omi dikirim ke kamar pengantin. Sebulan sekali untuk mengirim kamar pengantin, Omi juga mabuk. Tapi setiap kamar pengantin di depannya sudah apa, tidak ada kesegaran. Tapi kamar pengantin terakhir hari ini berbeda, karena pengantin hari ini adalah Xiao Meng. Omi dan Xiao Meng tidak pernah punya. Xiao Meng meskipun lebih dari 50, tetapi masih semurni kertas putih. Omi memasuki kamar pengantin. Xiao Meng duduk di tempat tidur, mengenakan syal merah di kepalanya, mengadopsi gaya pernikahan dunia ini. Omi mengangkat penutup merah Xiao Meng. Xiao Meng sangat cantik hari ini, seolah-olah Omi sudah mengenalnya selama beberapa dekade, hari terindah untuk pengantin wanita. Xiao Meng, kakak Om, dan panggil aku kakak Omi. Aku, Xiao Meng malu karena dia tidak berani berbicara. Omi menahan, Xiao Meng, aku minta maaf membuatmu menunggu. Tidak, selama bertahun-tahun, Anda telah menjaga saya, puluhan tahun masa muda Anda dihabiskan untuk saya tidak dapat membayarnya dalam hidup ini. Jangan bicara omong kosong, saudara Omi, bagaimana bisa? Xiao Meng, kita telah menghabiskan beberapa dekade bersama sejak kita bertemu sebagai remaja, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu secara resmi adalah istriku. Mari bergandengan tangan dan menghabiskan sisa hidup kita bersama, oke? Mau menangis dan menganggukkan kepalanya. Jangan menangis, itu tidak akan terlihat bagus jika kamu melakukannya. Dan bagaimana lagi aku harus menciumnya jika air mata mengalir di bibirmu? Puff. Xiao Meng tertawa tanpa berkata-kata dan menyeka air matanya. Omi berkata, ayo, Xiao Meng, panggil suamimu. Aku, panggil saja, Lao, suamiku. Hehe, itu istriku yang baik. Xiao Meng tersipu, jantungnya berdetak kencang. Omi menghentikan Xiao Meng di pinggang, memeluknya di tangannya dan berkata, sudah waktunya untuk pernikahan. Xiao Meng tersipu dan terkubur dalam pelukan Omi, tidak berani melihat ke atas. Omi menurunkan Xiao Meng dan tersenyum, malam ini aku akan menebus masa muda yang telah kau sia-siakan selama ini. Hehehe. Kakak Om, jangan bicara. 1263. Omi menghela napas dan meniup lilin di meja samping tempat tidur. Ruangan menjadi gelap, dan Xiao Meng akan mengantarkan kehidupan baru malam ini. Perut Reikin semakin besar, dan sekarang, dia sudah hamil 9 bulan. Dalam 3 bulan lagi, Reikin akan lahir, dan Omi akan mengubah identitasnya dan menjadi seorang ayah. Sungguh perasaan yang luar biasa merasakan antisipasi sekaligus sedikit kepanikan di hati Omi, karena Omi belum pernah mengalaminya dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Jadi, 3 bulan dengan cepat mendekat. Pada hari ini, Reikin merasakan sakit perut, dia akhirnya akan melahirkan. Beberapa jam kemudian, Reikin akhirnya melahirkan. Guru, sudah lahir, dokter telah melahirkan. Bidan dengan gembira keluar dan berkata, Omi dan saudara-saudaranya sudah menunggu di luar pintu. Ada juga sesuatu untuk dikatakan di sini. Tahun ini, tidak hanya Omi yang menikah, tetapi semua teman Omi, serta saudara laki-laki dan perempuan Omi, semuanya telah menikah juga. Satu-satunya yang masih lajang sekarang adalah istri guru Omi. Namun, sudah jelas bahwa istri guru Omi tidak akan pernah menikah lagi, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan yang belum menikah. Mu telah mengaku istri guru Omi, tapi sayangnya, pengakuan itu gagal dan Yan Xinyi telah menolakmu, dan Mu telah sedih tentang hal itu selama berhari-hari. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Liu Yue sibuk bertanya. Bidan berkata, ini seorang wanita. Ah, seorang wanita, oke. Kata Liu Yue dengan menyesal. Omi bersenandung. Apa yang salah dengan seorang wanita? Seorang wanita bukan manusia. Jika Anda punya nyali, bahkan tidak mengambil seorang istri. Hahaha, apakah itu putra atau putri? Saya menyukainya. Kata Omi dengan sebuah senyuman. Segera, bidan membawa bayi itu keluar. Omi menggendong bayi itu dan menatapnya tanpa berkedip. Bayi itu baru saja lahir sangat kecil. Kepalanya hanya sebesar telapak tangan Omi. Omi tersenyum kecil dan berseru, Putri. Perasaan Omi tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya saat ini. Itu adalah proses dari tidak ada menjadi sesuatu. Jiwa Omi, ada juga sedikit transformasi yang luar biasa, yaitu perubahan dalam mewakili identitasnya. Teman, guru, dan saudara Omi, semua orang berkumpul untuk melihat. Wow, siapa yang terlihat seperti itu? Rasanya sangat mirip dengan Omi, kata Wang Xing. Saya merasa lebih seperti adik perempuan saya, kata kakak Xieyong. Aku merasa seperti Omi, seperti adik perempuan juniorku. Jadi, Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya, mereka berdebat dengan Xieyong, Hao Zizu dan yang lainnya. Omi tersenyum, apa pertarungannya? Ini adalah hasil dari 2 orang, Reier dan aku. Dia memiliki milikku dan Reier di dalam dirinya. Yang Yijian berkata, Omi, lihat kamu bahagia, sekarang kamu mengalami apa yang aku rasakan di batu memori pada awalnya. Ya, mengalaminya, aku akan melindunginya dengan hidupku, putriku. Kakak Feng, cepat beri nama keponakanku. Kata kakak. Pada saat itu, Wang Xing bertanya, tapi, bagaimana dengan nama keluarga Tang atau nama keluarga Win?
Pertanyaan itu benar-benar membuat semua orang. Ya, nama belakang Don atau nama belakang Win? Omi, katakan sesuatu, siapa nama belakangmu? Aku benar-benar mengalami sedikit kesulitan dengan itu. Tentu saja itu nama keluarga Feng, bukankah sudah jelas? Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu nama keluarganya adalah Win, sebut saja dia Win Qinlui. Feng Qinlui, ya putri petir angin dan Qinren. Kata Omi, aku pergi, bagus jadi setelah itu kamu dan Sumei Qian memiliki satu lagi, apakah itu disebut Feng Sunui lagi? Memiliki satu dengan Suan Erli, juga dikenal sebagai Feng Linui. Liu Yue berkata tanpa berkata-kata. Omi berkata, bagus, itu ide yang bagus, begitulah yang akan kita beri nama mulai sekarang, hahaha. Semua orang tertawa bahagia. Dengan kelahiran putri Omi Qinlui, gerbang tak berujung juga dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Hingga suatu hari beberapa bulan kemudian, gerbang tak berujung tiba-tiba mendapat kabar berat. Ini buruk, itu buruk, Windy, itu buruk. Kenapa kamu panik? Omi menatapmu, mu biasanya tidak akan panik dan gegabah, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Wind Lightning, itu buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi pada gerbang tak berujung. Bukan gerbang tak berujung, ini adalah Sekte Gunung Sup yang dalam masalah besar. Kami baru saja mendapat kabar bahwa Sekte Gunung Sup secara tragis musnah. Seluruh Sekte Gunung Sup naik turun, kecuali beberapa murid tingkat bawah. Hampir semua alam persatuan dan di atasnya terbunuh. Gunung tempat Sekte Gunung Sup berada, darah mengalir langsung dari gunung ke kaki gunung. Seluruh gunung diwarnai merah dengan darah. Ah, Omi terkejut. Seluruh sekolah Gunung Soup musnah. Ya Tuhan, betapa tragisnya ini. Sekolah Soup Mountain memiliki 100.000 murid, untuk sedikitnya. Mengapa? Saya ingat, sepertinya sekolah Tangshan memiliki 2 master sekte yang duduk di kota. Mengapa itu dimusnahkan? Omi sibuk bertanya. Mu berkata, 2 perfeksionis agung master sekte dari sekolah Gunung Soup itu adalah yang pertama mati. Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu. Saya pernah mendengar orang-orang dari seberang lautan yang jauh. Orang-orang dari benua lain. Ya, orang-orang dari benua lain. Saya tidak tahu secara spesifik. Tepat pada saat ini, seorang murid tingkat menengah di luar berteriak, laporkan, laporkan. Laporkan ke kepala sekolah, surat sudah dikirim. Presentasikan. Omi membuka amplop itu. Amplop itu tidak meninggalkan nama apapun. Langsung dengan nada memerintah berkata, tolong semua pemimpin tertinggi dari berbagai sekte yang menerima surat ini, segera pergi ke sekolah Tangshan. Jika tidak dalam 10 hari, kamu pasti akan dimusnahkan. Omi sangat marah, sangat sombong. Angin petir, sepertinya orang yang menulis surat ini adalah orang yang akan memusnahkan sekolah Tangshan. Kata Muyang, omong kosong, apa yang diinginkan kelompok orang dari benua lain ini? Apa yang ingin kamu lakukan dengan memusnahkan Sekte Gunung Sup dan kemudian memerintahkan para pemimpin puncak dari berbagai sekte lain untuk menemukan mereka? Mu berkata, jika saya tidak salah, pemusnahan sekolah Tangshan adalah untuk memberikan dorongan kepada kekuatan sekte seluruh benua kita, sehingga sekte manapun yang menerima surat ini tidak akan berani menganggapnya serius. Angin petir, apakah kita akan pergi? Apakah kamu tidak melihat surat yang mengatakan bahwa sekte yang tidak pergi ke sana akan dihancurkan? Orang kuat dari benua di seberang lautan yang jauh yang memusnahkan puluhan ribu orang dari sekte Townsend dengan flip tangannya. Metode seperti itu sangat kejam, dan saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh benua kita yang dapat menolaknya. Bahkan bukan Patua tanpa tulang dan Wang Rufang. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir sekelompok orang dari seberang lautan yang jauh itu, saya khawatir alam seni bela diri telah melampaui alam leluhur. Di luar alam penguasaan, saya pernah mendengar bahwa setelah alam penguasaan itu adalah alam Dengfeng, yang berarti bahwa keterampilan bela diri telah mencapai puncaknya. Benar. Omi mengangguk. Alam pendakian puncak juga merupakan sesuatu yang telah dikatakan oleh orang tua bertubuh kurus kepada Omi selama konferensi Jianghu sebelumnya. Jika tidak, Omi tidak akan mengetahuinya. 1264. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, persiapkan dirimu untuk berkunjung ke sekolah Tangshan. Tapi, katamu gugup. Tidak ada tapi, kita memiliki sekte sekarang. Tidak pada awal CC, kita harus mempertimbangkan puluhan ribu murid dari gerbang tak berujung. Muyang juga menghela nafas. Omi dan Mu Yao mempersiapkan diri dan kemudian berangkat ke sekolah Tangshan. Mereka berdua, Omi dan Mufri, pergi untuk membiarkan Little Fire membantu mengangkut mereka, sementara Little Black terus tinggal di gerbang tak berujung, untuk jaga-jaga. Bagaimanapun juga, Little Black cepat, jika sesuatu yang memalukan benar-benar terjadi, di setidaknya Little Black bisa mengevakuasi kerabat Omi terlebih dahulu. Omi dan Mu Yao, dalam waktu kurang dari setengah hari, telah tiba di tempat sekolah Tangshan berada. Namun, Omi dan Mu Yao tidak segera naik ke Sekte Gunung Tang, melainkan menemukan penginapan untuk menginap terlebih dahulu di kota di bawah gunung Sekte Gunung Tang. Karena Omi dan Mu Xiao datang paling cepat, orang-orang dari berbagai sekte lain pasti belum datang. Omi tidak perlu menjadi yang pertama naik. Bagaimana jika yang pertama naik adalah yang pertama tidak beruntung? Jadi Omi harus menunggu orang-orang terkuat dari berbagai sekte lain datang sebelum naik ke Sekte Gunung Tang. Omi dan Mu tinggal di kota di bawah gunung, dan bau darah masih tercium kuat di udara, dan semua orang di kota di bawah gunung membawa hati yang ketakutan, termasuk pemilik penginapan tempat Omi tinggal, juga. Sebagai rekan-rekan, tamu, makananmu sudah dibawakan. Di luar pintu kamar penginapan, kata seorang pemilik penginapan. Masuk. Pemilik penginapan membawa makanan ke dalam kamar, tetapi Omi dan Mu tidak pergi ke aula bawah untuk makan. Simran, jangan pergi dulu, kata Omi.
Pemilik penginapan, apakah ada hal lain? Junior, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu apa yang terjadi di sekolah Townsend? Tamu, pelankan suaramu. Sekelompok orang itu masih tinggal di gunung. Kemarin mereka bahkan turun untuk menangkap sekelompok gadis naik gunung. Sekarang seluruh kota gelisah. Omi bertanya, siapakah kelompok orang di gunung itu? Tidak ada yang tahu siapa itu. Aku mendengar bahwa itu bukan seseorang dari benua kita. Itu adalah seseorang dari seberang lautan yang jauh. Dan untuk beberapa alasan, mereka membunuh banyak-banyak orang di Sekte Gunung Sup. Seorang anak dari kerabat saya adalah seorang murid di Sekte Gunung Sup. Tapi untungnya dia hanya murid yang sangat lemah dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Anak kerabat saya itu mengatakan bahwa semua orang terkuat di Sekte Sausan telah meninggal, termasuk leluhur terkuat. Hanya menyisakan beberapa murid perempuan yang tidak terbunuh, tetapi murid perempuan itu juga dilecehkan oleh mereka. Benar-benar terlalu tragis. Omi berkata dengan marah, berapa banyak dari mereka? Dengarkan anak saudara saya, ratusan dari mereka. Sangat banyak. Tamu, jika Anda dari luar kota, keluar saja dari sini. Tuhan tahu kapan sekelompok orang di gunung itu akan turun dan membantai kami warga sipil. Ya, terima kasih, kamu sibuk. Simran pergi. Mu berkata, aku tidak menyangka ada begitu banyak orang, sepertinya akan ada pertumpahan darah di sungai dan danau kita ini. Itu sudah terjadi. Mu Yayao. Gao, saya punya perasaan bahwa sekelompok orang di gunung itu, yang tiba-tiba datang ke benua kita, pasti merencanakan sesuatu, kalau tidak mengapa mereka memanggil semua sekte di sini. Mari kita tunggu dan lihat, kita akan sampai di sini dulu, sementara sekte lain belum tiba, kita bisa mencari tahu apa yang terjadi di gunung dulu. Apakah itu baru saja terjadi? Mereka juga turun kemarin dan menangkap sekelompok wanita. Itu berarti mereka akan menyuruh orang turun gunung. Mari kita lihat apakah kita bisa menangkap beberapa yang lemah kalau begitu. Kurasa kita tidak boleh bertindak gegabah. Jika kita tahu sebelumnya, kita membawa istrimu Samira bersama kita. Dia sudah mencapai penguasaan mesmerisme. Mungkin ada kesempatan untuk menggunakan mesmerisme pada beberapa orang lemah. Omi mengangguk. Omi juga tahu seni mesmerisme. Hanya saja, Omi hanya bisa menggunakannya pada mereka yang berada di bawah klan Master Realm. Tidak bisa digunakan pada orang di atas klan Master Realm, karena Omi tidak mengkhususkan diri di area ini. Dia juga harus berada di level Master Clan dalam mesmerisme sebelum dia bisa menggunakannya pada orang-orang di atas level Master Clan. Saat ini, hanya Samira satu-satunya yang telah mencapai level Grandmaster di Vertigo. Omi juga mencoba sebelumnya, tapi sayangnya itu terlalu sulit. Mencapai Grandmaster di Vertigo sama sulitnya dengan mencapai Grandmaster dalam seni bela diri. Omi tidak mengkhususkan diri di bidang ini, jadi dia tidak terus meluangkan waktu untuk itu. Omi berkata, sangat mudah untuk memanggil Samira ke sini. Minta api kecil kembali ke gerbang tak berujung dan bawa Samira ke sini. Toh hanya sekitar 1 hari perjalanan pulang pergi. Bagus kalau begitu biarkan Little Fire kembali dan bawa Sangguan Zuo. Api kecil, teriak Omi. Set. Pada saat itu, di luar jendela, Little Fire terdiam. Omi membuka jendela, Kak Chen, jangan berisik, lihat ke langit. Omi melihat ke langit dan berkata dengan kaget, hitam kecil. Mengapa Blacky ada di sini? Set Chen, itu bukan Blacky kecil. Omi melihat kedua dan terkejut. Setidaknya ada 10 jiao hitam di langit, tampak persis seperti Little Black, atau setidaknya hampir sama dari kejauhan. Ah, begitu banyak jiao hitam. Ya, Chen, sebelumnya, Little Black berpikir bahwa dia adalah satu-satunya jiao hitam di dunia. Saya tidak berharap begitu banyak yang akan muncul sekarang. Itu pasti kelompok di gunung itu, yang dibawa dari seberang lautan yang jauh. Tidak heran mereka bisa menyeberangi lautan yang jauh untuk sampai ke sini. Mereka datang dengan jiao hitam. Omi sedikit tertekan di dalam hal ini, Omi memiliki keunggulan kecepatan Little Black dan Little Fire, dia akan kehilangannya. Selain itu, Omi melihat kelompok jiao hitam di langit, sebagian besar tubuh jiao hitam, adalah lebih cepat dari Ming, terbang bukan Little Black. Untungnya, kali ini, tidak membawa Little Black, jika tidak, Little Black akan ditangani sekaligus untuk ditemukan, pasti akan melahirkan banyak masalah yang tidak perlu. Omong-omong, Menteri, kamu baru saja memanggilku apa? Tanya api kecil. Omi berkata, hitam kecil, kembalilah ke gerbang tak berujung sekarang dan bawa Sangguan Zuo ke sini. Samira adalah saudara ipar, mengapa membawanya ke sini ketika itu sangat berbahaya? Kelompok iblis di gunung itu, semua turun ke gunung untuk menangkap wanita, saudara ipar sangat cantik, untuk berjaga-jaga. Rose Bill, jangan bicara omong kosong, cepat kembali, hati-hati dengan ide-idemu, ada begitu banyak jiao hitam di gunung, begitu ditemukan, mudah untuk mengejarmu. Oke, aku akan kembali kalau begitu. Little Fireton terbang menjauh dari tanah, bukan di langit, untuk berjaga-jaga. Begitu banyak jiao hitam di langit lebih besar dari Little Black, mereka pasti lebih cepat. Omi menutup pintu dan jendela, dan Mu berkata, jadi sepertinya di seberang lautan yang jauh, ada banyak jiao hitam yang tinggal di sana. Orang-orang di sana mungkin menggunakan jiao hitam sebagai wahana terbang dan transportasi untuk bepergian. 1265. Ya, itu pasti. Baiklah, ayo makan. Omi dan Mu yang kemudian makan di kamar mereka, dan hanya meminta asisten toko untuk membawanya. Sehari kemudian, Samira tiba di dasar gunung Sekte Yanshan. Omi, ada apa yang memanggilku ke sini begitu mendesak? Zuoro, saya memanggil Anda ke sini. Tentu saja ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Berapa banyak tahap teknik memukau Anda yang telah Anda capai, Guru? Tahap tengah dari master teknik yang memukau. Kata Samira. Ya, aku akan melihat gunung itu turun dan menemukan gunung yang lemah. Dan kamu membantu membuatnya terpesona untuk melihat tentang kelompok itu.
Setelah 1 hari, Omi akhirnya menunggu, hanya untuk melihat lebih dari 10 orang terbang turun dari gunung sekolah Tangshan. Lebih dari 10 orang ini mendarat di jalan, lalu di jalan. Ketika mereka melihat makanan lezat, mereka hanya membawa itu untuk makan tanpa membayar. Dan ketika mereka melihat seorang gadis cantik, mereka hanya menyeretnya ke sudut dan membuka celananya dan melakukan itu. Omi dan Mu Yihao selalu memperhatikan lebih dari 10 orang. Semuanya berada di level Zongxi. Yang terkuat adalah Zongxi Perfection. Yang terlemah adalah Unity Realm Perfection. Omi tidak menyangka bahwa masih ada level Unity Realm. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak perlu mengundang Samira secara khusus. Level Unity Realm Omi bisa menggunakan mesmerism padanya. Saya yakin 10 atau lebih ini orang-orang semuanya berada di tingkat pion kelompok di gunung. Windy, temukan kesempatan untuk menangkap yang terlemah. Tapi mereka tetap bersama sepanjang waktu. Bagaimana kita melepaskan salah satu dari mereka? Pada saat itu, Sang Guanzuo berkata, aku akan melakukannya. Zu, jangan ambil risiko. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Omi harus mengangguk. Omi sangat takut Samira ketahuan oleh pihak lain. Tapi dengan kecantikan seperti Samira, itu akan menjadi akhir setelah dia ditemukan. Samira datang ke jalan, dengan sengaja berkeliaran di depan mata salah satu pria yang jatuh di ujung barisan, dan kemudian dengan cepat berbelok ke gang di sebelahnya. Pria itu bahkan tidak berpikir untuk mengejar ke arah gang yang telah dilalui Samira, tapi tentu saja, orang-orang yang berada di depannya tidak menyadari bahwa pria itu telah menyeberang ke dalam gang untuk dituju. Kesempatan bagus. Omi dengan cepat naik dan menamparkan pria yang berada di tahap awal klannya, lalu dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian. Omi meraih pria itu dan pergi ke kamar penginapan, memercikkan baskom air padanya, dan membangunkannya. Orang macam apa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Jangan biarkan aku pergi dulu, atau pangeran kami tidak akan membiarkanmu penduduk asli. Pria itu bangun dan berteriak. Muyang berkata, Windy, jangan ganggu dia, jika terlalu lama. Biarkan orang-orang di gunung tahu dia hilang dan kirim seseorang untuk mencarinya, maka itu akan menjadi masalah. Gunakan mesmerisme padanya. Pertama, lalu bunuh dia, cepat. Bagus. Omi menatap Samira. Samira langsung mengangguk, lalu mata Samira langsung berubah warna, dua mata saling menembak, dan detik berikutnya, yang lain menjadi buta. Samira bertanya, siapa namamu? Namaku Sanmai. Sanmai, katakan padaku, siapa kelompok orang di gunung itu? Mengapa kamu memusnahkan sekolah Townsend? Tanya Samira. Ini Tuan Yuanji. Siapa Duke Yuanji? Pangeran Yuanjie adalah Kaisar Xuanzun dari Kerajaan Bela Diri Besar. Mu mendengus apa-apaan, apa itu Kekaisaran Bela Diri Hebat? Kekaisaran Bela Diri Hebat adalah benua yang jauh dari pulau ini. Sebuah kerajaan besar. Omi bertanya, jadi, mengapa pria yang Anda panggil Yuanjie datang ke sini? Saya tidak tahu persisnya, tapi saya dengar itu untuk mencari tahu tentang seorang pria. Informasi tentang siapa? Saya tidak tahu. Saya pernah mendengar dari saudara-saudara lain bahwa orang yang mengintai adalah janda dari garis keturunan tertentu dari keluarga kerajaan-kerajaan bela diri yang dulu agung, ikan kelalaian. Kenapa kamu datang ke sini untuk mengintip? Karena lebih dari 10 tahun yang lalu, seseorang mengatakan bahwa ikan dari kebocoran itu datang ke sini, dan kemungkinannya sangat tinggi. Alis Omi berkerut. Mu dan Samira tidak mengetahui identitas asli Omi, jadi mereka tidak curiga, tetapi Omi ragu, karena seseorang pernah menangkap Tuan Omi, hanya untuk mengetahui sepotong informasi, dan Omi mendengar dari gurunya. Istri bahwa Omi tidak berasal dari benua ini, tetapi mengapung di sini di lautan ketika dia masih kecil. Tidak ada keraguan bahwa identitas Omi, 9 dari 10, memiliki hubungan dengan Pangeran Yuanji ini. Tentu saja, ini hanya dugaan Omi. Omi bertanya, mengapa Pangeran Yuanjie ingin mengorek ikan bocor milik keluarga kerajaan itu? Ini adalah rahasia kerajaan-kerajaan bela diri hebat, aku tidak tahu. Nah, kekuatan apa yang dimiliki Pangeran Yuanjie? Tanya Omi. Pangeran Yuanjie berada di tahap awal alam Dengfeng, tahun ini berusia 70 tahun, salah satu jenius dari Kekaisaran Bela Diri Besar. 70 tahun dan di alam penyangkalan puncak itu benar-benar mengesankan. Lalu, siapa lagi yang ada di sekitar Duke Yuanji? Apakah dia satu-satunya yang berada di puncak? Ya, setiap alam puncak tidak sederhana dan tidak terlalu manusiawi untuk dijangkau, dan mereka juga sangat kuat di Kekaisaran Bela Diri Besar. Kekaisaran macam apa itu Kekaisaran Bela Diri Hebat? Kekaisaran Bela Diri Hebat, dengan warisan puluhan ribu tahun, memiliki jumlah keturunan yang sangat besar, sehingga struktur kekuatan kekaisaran sangat kompleks, dan bahkan jika mereka adalah keluarga kekaisaran yang sama, mereka sering dimusnahkan di setiap waktu. Giliran. Meskipun Pangeran Yuanjie adalah Kaisar Xuanzun, dia hanya memiliki salah satu identitas Kaisar Xuanzun, dan orang yang benar-benar mengendalikan kekuatan kekaisaran Bela Diri Besar hari ini adalah saudara kakek buyutnya. Baiklah, omong kosong apa? Jangan bicarakan itu, izinkan saya bertanya, bagaimana Pangeran Yuanjie ingin menemukan ikan bocor itu? Tanya Omi. Saya tidak tahu, Pangeran Yuanjie hanya di sini untuk mencoba peruntungannya, dan jika dia menemukannya, dia akan dapat mengklaim kredit untuk kekuatan kekaisaran Bela Diri Besar. Apakah dia tidak punya petunjuk yang berguna? Tidak, Muyang bertanya, lalu mengapa membunuh semua sekte Tangshan? Di mata Duke Yuanjie, orang-orang di benua ini terlalu lemah. Sekelompok penduduk asli untuk disembelih, tidak berbeda dengan ayam dan bebek. Jika Duke Yuanjie ingin menemukan seseorang, dia harus mendapatkan penduduk asli di sini untuk membantu.
dia, jadi dia harus terlebih dahulu membuat nama untuk dirinya sendiri, sehingga dia dapat memerintahkan seluruh Jianghu untuk melakukan yang terbaik untuk Duke Yuanjie. Persetan dengan penduduk asli. Mu kesal. Omi bertanya, seberapa besar benua tempat kerajaan bela diri besar berada? Ini sangat, sangat besar. Omi bertanya lagi, di sana apakah ada banyak orang kuat di sana? Misalnya, level berapa yang bisa mengendalikan kekuatan kekaisaran? Itu membutuhkan latar belakang keluarga yang sangat kuat, dan itu harus didukung oleh setidaknya ratusan Zaibatsu, ditambah komposisi keluarga yang sangat kuat, serta kebutuhan sendiri untuk mencapai setidaknya Dengfeng Realm Great Perfection. Sebelum itu masih mungkin untuk memiliki satu napas. Mu berkata, angin petir, mengapa kamu menanyakan ini dengan sangat jelas sekarang? Sudah hampir waktunya. Berhenti bertanya, bunuh orang ini dan hancurkan mayatnya, maka kita akan mengevakuasi tempat ini terlebih dahulu untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang di gunung. Baiklah, Omi menamparkan pria itu sampai mati, toh tidak ada yang berarti untuk ditanyakan. 1266. Setelah Omi menembak mati pria itu, dia langsung menggunakan air pembersih mayat untuk menghilangkan jejak, lalu dievakuasi ke lokasi yang jauh. Setelah menunggu seperti ini selama beberapa hari lagi, tenggat waktu semakin dekat, dan saya yakin orang-orang terkuat dari berbagai sekte lain telah tiba. Dengan demikian, Omi memasuki sekolah Gunung Sup lagi bersama Mu Yihao, dan Samira kembali ke dunia tanpa akhir. Gerbang, ini untuk mengurangi masalah yang tidak perlu. Senior tanpa tulang, awan cahaya angin, kapan kamu datang? Begitu dia memasuki kota di kaki sekte Gunung Sup, Omi bertemu dengan penatua tanpa tulang. Aku juga baru saja tiba. Apakah kamu tidak memiliki Jiao hitam sebagai alat terbang? Mengapa itu baru saja tiba juga? Oh, Black Jiao sedang sakit dan tidak membawanya. Omi tersenyum. Bonnie senior tidak lagi banyak bertanya. Senior Bonfrey, kapan kamu akan pergi ke gunung? Saya tidak tahu, kata tanpa tulang. Kamu adalah orang terkuat di seluruh Jianghu, jadi semua orang melihatmu. Bonnie mendengus, apakah kamu tidak tahu bahwa sekelompok orang yang datang dari gunung memiliki orang-orang terkuat di alam Dengfeng? Aku menghitungnya. Oh, sekarang setelah itu terjadi, ayo naik. Ayo pergi. Pria tua tanpa tulang itu berkata dengan kulit kepala yang keras. Omi dan Patua Bonnie terbang ke sekte Gunung Sup bersama-sama. Di aula utama sekte Gunung Sup, ada sekelompok orang yang tinggal di sana, dan orang-orang dari sekte Gunung Sup yang belum terbunuh melayani kelompok itu seperti pelayan. Berhenti. Setelah Omi dan Boneles terbang, segera ada beberapa perfeksionis leluhur yang menghentikan mereka. Untuk apa? Boneles berkata, bukankah kamu mengatakan, biarkan para pemimpin dari berbagai sekolah dan sekte datang ke sini? Kamu dari sekte apa? Mojo, bagaimana denganmu? Gerbang tak berujung. Kata Don Omi. Masuk. Omi dan Boneles berjalan di dalam aula utama. Omi melihat ada sekelompok orang berlutut di aula utama, lelaki tua Wang Rufang, serta beberapa Grandmaster sekte lain, bahkan Liu Xuan dari sekte naga ilahi dan penyihir tua Wang yang telah tiba dan sedang berlutut di aula utama. Selain itu, tidak ada orang lain yang terlihat. Begitu Omi dan Patua Bonnie masuk, Liu Xuan dari sekolah naga ilahi berkata, senior tanpa tulang, awan berangin, berlutut dengan cepat. Alis Boneles berkerut, mengapa berlutut di mana sekelompok orang itu? Bukankah saya mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang menyangkal puncak, mengapa itu hilang? Cepat berlutut. Liu Xuan berteriak. Pria tua tanpa tulang itu mendengus, aku tidak akan berlutut. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi istana, kamu tidak berlutut. Lalu pergilah ke neraka. Patua Bonnie menoleh dengan panik, tetapi sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, kepala Patua Bonnie berguling dari tanah, terlalu kuat bahkan tidak pada tingkat yang sama. Patua Bonnie, kesempurnaan agung leluhur terkuat tidak bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat penampilan orang lain di depan Pik Ascension Realm. Kepala Patua bertulang berguling tepat di bawah kaki Omi. Mata Patua bertulang masih terbuka lebar dan mulutnya pecah dan bergerak beberapa kali. Jelas belum sepenuhnya mati. Omi merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan ketika dia melihat ke atas, mata seorang pria menekan tepat ke mata Omi dan bertanya, apakah kamu tidak akan berlutut juga? Sebelum Omi bisa berbicara, Mu menekan Omi dengan keras. Omi juga berlutut tak berdaya. Jika dia ragu-ragu sejenak, kepala Omi juga akan berguling ke tanah. Seseorang sekuat lelaki tua tanpa tulang itu harus mati. Belum lagi Omi. Semua orang yang berlutut di istana pucat, tidak ada yang berani bernapas dengan keras, dan seluruh udara istana memancarkan tekanan yang gamblang. Pria kuat itu duduk di kursi di atas aula utama, melirik sekelompok orang yang berlutut di aula utama, dan bertanya, sekte mana yang belum datang? Semua orang saling memandang seolah-olah masih ada beberapa pemimpin sekte yang belum datang. Tetap saja, masih ada beberapa lagi yang terkuat berlutut di depan kelompok itu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa terus berlutut sampai semua pemimpin sekte berkumpul, dan jika ada yang berani bangun, kamu tahu hasilnya. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi lagi melalui pintu samping aula utama. Begitu pria itu pergi, mereka semua merasa lega, seolah-olah batu-batu besar yang menindas di tubuh mereka telah menghilang. Namun, tidak ada yang berani berdiri. Pada saat ini, wajah Omi juga sangat putih. Omi dipenuhi amarah, tidak menyangka akan dihina sedemikian rupa begitu dia naik gunung. Dan saat ini, kepala lelaki tua tanpa tulang itu masih berguling-guling dengan tenang di sisi Omi, yang sepertinya mengingatkan Omi untuk tidak melakukannya. Bertindak gegabah, brengsek, umpat Omi. Set, jangan berisik. Mu yang di sampingnya sedang sibuk. Omi benar-benar ingin marah saat ini, tapi apa yang bisa membuatnya marah ketika lelaki tua tanpa tulang itu mati dalam hitungan detik?
Apakah benar-benar hanya berlutut? Kalian semua di sini berada di Jianghu, nenek moyang dari berbagai sekolah. Bagaimana Anda bisa menanggung penghinaan seperti itu? Kata Omi. Seorang lelaki tua yang berlutut di depan Omi mendengus hadir. Siapa yang duduk jelas berlutut? Senior, jika para pemimpin dari beberapa sekte yang tersisa tidak pernah datang, apakah mereka terus berlutut? Kata Don Omi. Atau apa? Jangan berani bangun. Bahkan Buneles sudah mati. Siapa yang berani bangun? Lebih baik meletakkan semua martabat di depan yang kuat. Angin petir, kamu muda dan penuh janji. Sayang sekali kamu sudah mati. Tetapi tidak masalah jika kita mati. Kita tidak akan bisa maju ke alam Dengfeng, dan hari besar tidak akan lama. Ya, petir angin, kamu sangat muda. Kamu adalah yang paling menjanjikan. Kamu sebaiknya bertahan. Jika kita semua mati, kami berharap kamu membalas kami di masa depan, jika memungkinkan. Omi mengertakkan gigi dan berkata, aku pasti akan membalas dendam. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penguasaan besar datang dari luar, tidak mengetahui leluhur sekte mana dia. Kalian. Begitu lelaki tua itu memasuki aula utama, dia terkejut melihat berlutut di aula utama orang-orang kuat dari berbagai sekte. Murid hitam, cepatlah berlutut. Salah satu lelaki tua yang berlutut itu mengingatkan. Apa yang terjadi di sini? Sudah terlambat jika kamu tidak berlutut. Lelaki tua tanpa tulang itu terlambat sedetik dan akhirnya mati. Pria tua bernama Black Pupil segera melihat tanah, tengkorak pria tua tanpa tulang itu. Wajah Black Pupil menjadi putih. Swoosh, tepat pada saat itu, sebuah pedang melintas. Ketuk, orang tua yang baru saja memasuki ini, yang disebut Black Pupil, kepalanya berguling. Kerumunan menghela nafas, sudah terlambat untuk menyuruhnya berlutut dengan cepat, dia masih di sana dalam keadaan linglung dan akhirnya mati. Orang tua bernama Black Pupil, setelah kepalanya berguling dari tanah, berguling, dan kembali ke sisi Omi. Aku pergi. Omi tertekan, memutar kepala lelaki tua tak bertulang itu ke kiri, lalu satu lagi di kanannya, dua kepala berguling di sisi kiri dan kanannya. Meskipun Black Pupil sudah mati, aula tidak melihat pria kuat dari alam penyangkalan puncak yang baru saja masuk. Semua orang masih berlutut di sana, dan tidak ada yang berani bangun. 1267. Bagi kelompok orang itu, siapapun di Jianghu ini seperti ayam, bebek, sapi, dan domba yang dapat disembelih tanpa pandang bulu, jadi tidak ada yang berani mengambil nyawa mereka sendiri dengan serius. Setelah sekitar 2 jam, seorang pria tiba-tiba berjalan di luar aula utama. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Pakaian yang dikenakan pria ini sangat mulia. Yoho, masih berlutut. Setelah pria itu masuk, dia sedikit menggoda orang banyak, dan kemudian, pria itu berjalan ke depan. Pria yang berlutut di depan sekarang adalah pria tua itu, Wang Rufang. Pria berusia 30 tahun itu duduk di punggung Wang Rufang di pantatnya seperti sedang menunggang kuda. Kamu, Wang Rufang sangat marah, siapa yang tahan dihina seperti ini? Namun, pria itu mencibir, aku masih tidak bisa mendukungmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku memberitahumu. Namaku Yuan Linghua, pembangkit tenaga listrik ranah penyangkalan puncak barusan adalah ayahku, hahaha. Ternyata pria berusia 30-an ini adalah putra dari pembangkit tenaga listrik dunia yang menyangkal puncak, Yuan Jie. Tidak heran dia begitu arogan, dia memiliki ayah kerajaan yang menyangkal puncak. Pria itu bernama Yuan Linghua, wilayahnya sendiri. Dia hanya pada tahap awal dari alam leluhur. Di aula ini, dia dianggap sangat lemah, bahkan yang terlemah. Adalah leluhur yang lengkap, tetapi sayangnya, dia memiliki ayah alam Dengfeng. Pria itu bernama Yuan Linghua, mungkin karena punggung Wang Rufang semua tulang, duduk tidak nyaman, berdiri, bersenandung, tulang tua, masih tidak akan mati, sial, diafragma pantatku sakit. Setelah mengatakan itu, Yuan Linghua berjalan menjauh dari pintu samping aula utama. Tubuh Wang Rufang gemetar karena marah, tetapi dia adalah Wang Rufang di Jianghu. Betapa hebatnya posisi itu, konferensi Jianghu ini. Dia adalah orang terkuat yang telah mengalahkan lelaki tua tanpa tulang pada saat ini dia benar-benar dipermalukan di sini. Memikirkan hal ini, Wang Rufang berdiri. Senior Wang Rufang, mengapa kamu berdiri, cepat berlutut? Semua orang sibuk menasihati. Wang Rufang berkata, semuanya, saya minta maaf, saya tidak akan menerima penghinaan ini. Bagaimanapun, hari besar saya sudah dekat. Jika saya mati, itu akan menjadi seolah-olah saya telah mencapai hari besar saya lebih awal. Omi juga langsung berdiri dan berkata, senior semuanya, semakin kita takut mati, semakin mereka akan menggertak kita. Semua orang berdiri, punya nyali untuk membunuh kita semua. Mereka memanggil kita ke sini dengan tujuan untuk menangkap kita. Untuk membantu mereka dengan bisnis mereka, saya tidak percaya mereka akan berani membunuh kita semua, membunuh kita yang akan bekerja untuk mereka. Semua orang berdiri. Setelah itu, semua orang berdiri. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat, dan pria yang baru saja mencapai alam puncak itu masuk. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Wang Rufang mendengus, aku membiarkannya. Apakah kamu mencari kematian? Hahaha, ya, saya mencari kematian. Hari besar saya sudah dekat, apakah saya masih takut mati? Rufus Wang mencibir. Anda. Orang tua lainnya juga sibuk berkata, ya, hari besar kita hampir habis, jadi apa salahnya mati? Kamu punya nyali untuk membunuh kita semua. Pria di alam Dengfeng tertawa, sekelompok sampah yang tidak berguna, hanya kesempurnaan agung leluhur, dan Anda sudah mendekati hari besar Anda, sungguh menyedihkan. Sama juga, saya tidak akan menyiksa Anda lagi, saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Bantuan Anda sekarang.
Jika saya tidak dapat melakukannya dengan benar, saya akan memusnahkan semua klan di seluruh benua. Jika saya melakukannya dengan benar, saya dapat menyelamatkan Anda dari penduduk asli yang malang. Siapapun yang berani mendengus lagi, aku akan segera mengirim seseorang untuk memusnahkannya. Dari klan Anda bisa takut mati, saya tidak percaya bahwa klan Anda juga bisa takut mati. Semua orang tidak berani berbicara lagi, bahkan Wang Rufang tidak berbicara lagi. Alasan semua orang datang ke sini untuk dipermalukan adalah karena klan. Apa yang Anda ingin kami lakukan untuk Anda? Seorang pria tua untuk pria di alam puncak berkata, saya mencari seseorang. Siapa orang ini? Siapa namanya? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu, seseorang datang dari seberang lautan yang jauh ke Kaisaran Bela Diri Besar di mana kita berada. Anda tidak dapat menemukannya seperti itu sama sekali. Jika begitu mudah untuk menemukannya, mengapa saya mengundang Anda ke sini? Anda memberi saya satu persatu, mencurahkan kekuatan seluruh sungai. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan seorang anak pun yang datang ke sini 50 bertahun-tahun lalu. Setidaknya beritahu kami karakteristik apa yang dimiliki orang yang Anda cari, kata Liu Xuan dari Sekte Naga Ilahi. Omi agak gugup saat ini. Omi sangat jelas bahwa orang yang mereka cari adalah dia. 9 dari 10. Jika mereka tahu bahwa orang yang mereka cari berdiri tepat di depan mereka, maka Omi, hari ini, sudah memiliki kesempatan untuk mati. Mungkin tidak segera, tapi pasti dia akan ditangkap. Dan setelah dia ditangkap, tentu saja, dia pasti akan mati. Dan mereka harus memotong akarnya. Masalah. Omi mencoba yang terbaik untuk bertindak tenang dan tidak membiarkan pembangkit tenaga listrik yang menyangkal puncak itu melihat apapun. Tetapi untungnya dia berdiri di ujung. Tidak ada karakteristik apapun. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa orang itu sekarang berusia antara 50 dan 60 tahun. Jika tidak ada yang lain, orang itu tidak boleh lemah dalam seni bela diri. Dan bakatnya harus lebih kuat dari orang biasa. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenderal terkenal. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Keterampilan bela diri tidak lemah. Bakat yang kuat. Semua orang tiba-tiba memikirkan seseorang Omi. Omi sekarang berkeringat dingin, dan meskipun dia tidak memiliki fitur apapun untuk ditawarkan, karena baru berusia 50 atau 60 tahun, bakatnya dalam seni bela diri tidak lemah, yang membuat orang berpikir tentang dia. Beberapa orang di istana memikirkan Omi, tetapi tidak ada yang berbicara sejenak. Jika itu benar-benar Omi, maka Omi pasti tidak akan bisa kabur hari ini. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Ingat, kalian hanya punya waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan aku ingin kalian membawakanku orang yang aku cari. Jika tidak, kau tahu, keluarlah. Semua orang panik dan pergi ke aula utama dan dengan cepat turun gunung. Omi pun langsung terbang menjauh. Sesampainya di bawah gunung, Mu berkata, Omi, sepertinya kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mudah bagi orang untuk memikirkanmu. Lagi pula, penampilanmu di konferensi Jianghu, semua orang melihatnya. Anda memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Itu cocok dengan orang yang mereka cari. Meskipun saya tahu bahwa Anda pasti bukan orang yang mereka cari, tetapi bagaimana jika mereka lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergilah? Omi berkata, ayo kembali ke gerbang tak berujung dulu. Pada saat itu, di belakangnya, Rufang Wang berteriak, Tuan Muda Feng, mohon tunggu sebentar. Senior Wang Rufang, ada apa? Wang Rufang berkata, Tuan Muda Feng, dapatkah Anda memberitahu saya jika orang yang mereka cari adalah Anda? Maaf, itu karena Anda begitu luar biasa sehingga kami memikirkan Anda sejak awal. Omi berkata, bagaimana mungkin saya? Jika itu saya, mengapa saya cukup bodoh untuk datang ke sini? Saya sudah pergi. Betul sekali. Senior Wang Rufang, maka kita akan kembali dulu, aku pasti akan mencarimu di yurisdiksiku. Bagus. Omi dan Mu yang meninggalkan jangkauan sekolah Gunung Tang dalam api dan kembali ke gerbang tak berujung. 1268. Setengah hari kemudian, Omi kembali ke gerbang tak berujung. Windy, bagaimana keadaannya? Istri guru Omi itu sibuk bertanya. Sensei, situasinya tidak terlalu bagus. Sekelompok orang itu benar-benar datang mencari seseorang, mengatakan bahwa mereka adalah sejenis ikan bocor. Jika tidak ada yang lain, mereka pasti mencariku. Lalu apa? Saya yakin pada akhirnya, ketika dorongan datang untuk mendorong, seseorang akan melaporkannya kepada mereka, dan saya adalah seseorang yang sangat sesuai dengan persyaratan mereka. Beruntung mereka tidak bertanya-tanya sendiri ketika mereka datang ke benua ini, atau mereka pasti sudah datang kepada kita. Kalau begitu cepat dan pikirkan sesuatu, jika tidak berhasil, kita harus lari dulu, kita punya Little Black dan Little Fire, mereka tidak akan bisa mengejar. Kata istri guru. Tidak ada gunanya, mereka memiliki lebih dari selusin Jiao hitam, dan mereka lebih besar dan pasti lebih cepat dari Little Black, dan dengan begitu banyak dari mereka, tidak ada jalan keluar bagi kita. Bukankah itu akan berakhir? Beberapa dekade yang lalu, kedua orang tuamu, berjuang keras untuk memasukkanmu ke dalam kotak dan menyeberangi lautan untuk datang ke sini untuk menyelamatkan hidupmu, dan sekarang, mereka datang. Untuk kita. Omi menggertakkan giginya. Sekarang kekhawatiran terbesar Omi adalah gerbang tak berujung. Jika dia tahu itu, dia tidak repot-repot menyiapkan gerbang tak berujung. Begitu itu terjadi, itu pasti akan membahayakan gerbang tak berujung. Istri guru berkata, bubarkan gerbang tak berujung sebelum mereka tahu itu kamu. Membubarkannya, mudah dikatakan. Dengan begitu banyak orang, membubarkannya pasti akan menyebabkan kegemparan di sungai dan danau. Bukankah ini lebih mencurigakan?
Jika kamu tidak bubar, menurutmu, cepat atau lambat seseorang akan datang ke pintumu, dan pada saat itu mereka akan membantai gerbang tak berujung hingga bersih. Omi memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia pikir dia bisa mulai menjalani kehidupan yang stabil untuk sementara waktu. Siapa yang tahu bahwa musuh datang dan dalam keadaan sangat pasif. Omi mengumpulkan semua keluarga dan teman-temannya untuk rapat. Omi berkata kepada semua orang, semuanya, saya yakin banyak dari Anda masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Saya akan mulai dengan mengatakan sesuatu tentang identitas saya. Sebenarnya, saya tidak dilahirkan di benua ini. Saya. Yan Xinyi menyela Omi dan berkata, lebih baik aku yang mengatakannya. Yan Xinyi memberitahu semua orang tentang insiden yang menjemput Omi sejak awal. Mu terkejut dan berkata, ya Tuhan, jadi sekelompok orang dari sekolah Tangshan itu, apa yang mereka cari, bukan? Omi menganggukkan kepalanya, tidak sepenuhnya yakin, tapi saya pikir itu cukup dekat. Bajingan ini pastilah yang membunuh orang tua saya, tetapi saya baru berusia 2 atau 3 tahun ketika mereka membunuh orang tua saya. Mereka tidak tahu saya ada. Itu sebabnya saya lolos, tetapi tidak ada dinding kedap air di dunia. Sekarang mereka masih tahu saya ada. Saya harus menjadi satu-satunya ikan yang lolos. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk menemukan saya, ikan kelalaian. Saat itu tuanku, 9 dari 10, juga kehilangan nyawanya karena ini. Ah, astaga, ini sudah berakhir. Wajah semua orang berubah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Omi menyembunyikan rahasia besar dalam hidupnya. Omi hampir tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Yan Xinyi berkata, sekarang tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali kalian. Ketika Dingru dan saya menemukan Feng Er, kami tidak pernah memberitahu siapapun, kecuali Song Dingtian yang menemukannya, tetapi Song Dingtian sudah mati. Muyu berkata, tapi petir angin sangat terkenal sekarang. Sensasinya, cepat atau lambat mereka akan memusatkan perhatian mereka pada petir angin. Kita harus mempersiapkan ini lebih awal. Simran berkata, namun, jika kita berpikir bahwa Umi adalah orang yang mereka cari, pasti seluruh Jianghu akan mencarinya. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Dan dengan begitu banyak dari mereka dan begitu banyak Jiao hitam, di mana bisakah kita melarikan diri ke? Semua orang terdiam sejenak. Omi berkata, hal-hal telah datang ke sini. Kita tidak punya jalan keluar lain. Hanya ada 2 jalan. 2 jalan yang mana? Pertama, jangan sampai mereka mencurigai saya. Kedua, bubarkan gerbang tak berujung dan kabur secepat mungkin. Jika mungkin untuk menghindari kecurigaan, itu pasti yang terbaik. Tetapi bagaimana Anda mencegah mereka mencurigai Anda? Omi memikirkannya dan bertanya kepada istri gurunya, istri guru, apakah peti itu masih ada saat kamu pertama kali menemukanku? Di dalam. Di mana itu? Di Sekte Naga Ilahi. Kami menyembunyikannya di awal. Omi berkata, jika aku ingin mereka tidak mencurigaiku, maka itu pasti dengan bantuan benda ini. Kita mendapatkan peti ini kembali, dan kemudian memberitahu faksi utama, dan mengarang cerita, katakanlah orang biasa hidup dengan laut menemukan peti ini. Tapi sayangnya, anak di dalam peti itu telah meninggal, aku pikir itu akan lebih meyakinkan. Bagaimanapun juga peti itu dapat dibuktikan sebagai sesuatu dari seberang lautan yang jauh. Mu mengangguk dan berkata, itu ide yang bisa kita coba. Tapi bagaimana jika kita menemukan nelayan acak untuk berpose sebagai orang yang menemukan peti itu? Tapi bagaimana jika pihak lain menggunakan mesmerisme? Aku punya ide. Mari kita cari sepasang kerangka anak-anak dan berpura-pura kita menemukan peti ini. Dan kerangka di dalam peti itulah yang mereka cari. Dengan begitu, kematian bukanlah jaminan. Haha, ide yang cukup bagus. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil, tapi kita bisa mencobanya. Jika kita benar-benar bisa menipu mereka, maka Umi akan aman untuk saat ini, dan kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk menanganinya. Itu. Lagi pula pada tahap ini, kita tidak bisa menghadapi musuh seperti ini bagaimanapun caranya. Omi berkata, kalau begitu aku dan bibiku, kita akan segera kembali ke sekolah naga ilahi, mengambil peti itu, lalu menemukan sekte lain dan kita semua akan mengirim peti itu ke sekolah Tangshan. Mengapa kita perlu mencari sekte lain untuk mengirimnya bersama? Ini untuk membuat semua faksi besar lainnya berpikir mereka telah menemukannya juga, jadi jangan biarkan mereka menarik perhatianku. Omi dan Shizun segera memulai perjalanan mereka, dan menuju sekte naga ilahi dalam beberapa jam. Namun, baik Liu Xuan dan penyihir tua Wang yang dari sekte naga ilahi belum kembali dari sekte Gunung Tang, dan mereka tidak memiliki sarana untuk melakukan perjalanan secepat api kecil dan hitam kecil. Istri guru menemukan itu dan kotak di gua tersembunyi. Di dalam kotak, semua pakaian yang dikenakan Omi pada awalnya masih ada di sana. Saya tidak tahu dari bahan apa kain itu. Masih belum sepenuhnya busuk. Tentu saja surat itu, Omi juga melihatnya. Tulisan tangannya sangat indah, sepertinya ditulis oleh seorang wanita. Omi melihat surat itu. Air mata mengalir di wajahnya. Surat ini, itu pasti ditulis oleh ibunya. Tetapi sayangnya, Omi bahkan tidak tahu seperti apa ibunya. Mungkin, ibunya tidak setua Omi saat ini. Saat dia menulis surat ini, Ibu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Omi menggertakkan giginya. Feng Er, jangan sedih. Untuk membalas dendam, kamu harus terlebih dahulu membiarkan dirimu hidup. Musuh terlalu kuat, kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. 1269. Aku mengerti, ayo pergi. Kita akan menemukan tulang anak berusia 3 atau 4 tahun sekarang. Yah, sayang sekali kamu tidak bisa melestarikan pakaian yang kamu kenakan saat masih kecil. Omi melihat pakaian yang lebih dari 2/3-nya sudah busuk, dan berkata, lupakan saja, sudah busuk seperti ini.
Omi segera menemukan tulang belulang seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun di Izuang setempat. Setelah penyamaran Omi itu terlihat cukup baik sekarang. Omi kemudian langsung menuju sekolah Yanshan, dan juga mengirim orang untuk memberitahu faksi besar lainnya bahwa mereka harus segera pergi ke sekolah Yanshan, yang memiliki petunjuk. Alasan mengapa Omi pergi ke Sekte Batu Tinta adalah karena Omi ingin Wang Rufang menangani masalah ini. Omi bergegas ke Sekte Yanshan, tetapi sayangnya, Wang Rufang belum kembali dari Sekte Yanshan, dan tidak memiliki transportasi yang cepat adalah masalah. Omi menunggu di Sekte Yanshan selama beberapa hari sebelum Wang Rufang akhirnya kembali. Wang Rufang senior. Petir angin, mengapa kamu berada di Sekte Gunung Batu Tintaku? Alis Wang Rufang berkerut, karena dia mendapat kesan bahwa hanya beberapa hari yang lalu, masing-masing kembali dari sekolah Tangshan. Omi berkata, saya memiliki perjalanan yang sangat cepat. Saya telah pergi ke beberapa tempat, senior Wang Rufang. Saya mencari Anda karena, saya telah menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang dicari orang-orang itu. Apa yang kamu temukan? Omi berkata, tolong senior ikuti saya. Omi membawa Wang Rufang ke sebuah penginapan, dan di depan Wang Rufang, memindahkan kotak itu dan membukanya. Apa ini? Omi berkata, aku tidak yakin, kotak ini sama sekali tidak ada seorang pun di benua kita yang bisa membuatnya. Wang Rufang menyentuh kotak itu dan berkata, memang, ini adalah kotak mekanisme yang sangat pintar. Kami tidak memiliki master mekanisme yang begitu pintar di benua ini. Dari mana asalnya? Dan juga, mengapa ada tulang anak-anak? Dalam. Omi berkata, tidak masalah bagaimana kamu menemukannya. Yang penting adalah surat ini, kamu dapat membacanya. Omi menunjukkan surat itu kepada Wang Rufang. Senior Wang Rufang, apakah menurut Anda itu yang dicari oleh sekelompok orang itu? Saya tidak berani pergi ke sekolah Gunung Tang sendirian untuk menyerahkannya kepada mereka, jadi saya datang untuk mencari Anda. Anda adalah orang terkuat di Jianghu, saya hanya bisa menyerahkannya kepada Anda. Tentu saja, sebelum saya datang ke sini, saya juga telah mengirim seseorang untuk memberitahu sekte lain sehingga mereka dapat datang ke sini dan fokus. Wang Rufang berkata, Wind Lightning, kamu telah bekerja keras, jika ini benar-benar yang mereka cari, maka kamu benar-benar telah menyelamatkan seluruh Jianghu. Menurutmu, apakah itu benar-benar yang mereka cari? Saya pikir itu 9 dari 10 kotak, dan suratnya. Indah sekali. Sekarang mari kita tunggu faksi besar lainnya datang dan mengirim ini ke Tangshan bersama-sama. Omi meminta, senior Wang Rufang, ketika faksi utama datang, tolong jangan katakan bahwa saya menemukan benda ini, oke? Tentu. Saya tidak punya waktu lama untuk hidup. Saya tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Jadi saya akan mengatakan saya menemukannya. Terima kasih. Omi dan istrinya menunggu sekitar 7 atau 8 hari di sekolah Yanshan, dan setelah menerima berita itu, semua faksi utama datang ke sekolah Yanshan untuk menemukan Wang Rufang. Wang Rufang, kamu meminta seseorang mengirim surat untuk mengatakan bahwa kamu memiliki petunjuk di mana petunjuknya. Ketika berbagai faksi datang, mereka mengejar Wang Rufang. Wang Rufang menyiapkan kotak itu. Wang Rufang berkata, ketika semua orang ada di sini, mari kita kirim ini ke Gunung Tang bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Omi dan Wang Rufang, serta pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan besar leluhur sekte besar lainnya, membawa kotak itu bersama-sama dan bergegas ke lokasi sekolah Tangshan. Setelah tiba di sekolah Tangshan, Omi berkata, senior, aku tidak akan menemanimu ke gunung, jadi kamu bisa mengirim kotak itu ke atas. Angin petir, mengapa kamu tidak pergi? Kamu adalah pemimpin puncak gerbang tak berujung. Seorang lelaki tua berkata, oh, maafkan saya senior, saya masih muda, bagaimana jika sekelompok orang di gunung itu melihat sesuatu ditemukan dan jatuh, jadi saya lebih baik tidak naik ke sana. Semua orang tidak mengatakan apa-apa, lagi pula Omi adalah yang termuda, jika kematian adalah yang paling tidak adil, sementara mereka semua adalah tulang tua, kematian sebagai batas waktu awal. Wang Rufang membawa kotak itu dan berjalan ke aula utama sekte Tangshan. Pembangkit tenaga listrik Ranah Dengfeng itu sudah melihatnya dan sedang menunggu di aula utama. Semuanya, apakah kamu sudah menemukan orang yang kuinginkan? Semua orang gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. Rufus Wang berkata orang-orang tidak menemukannya, karena mereka benar-benar tidak bisa. Tetapi, setelah menemukan ini, saya tidak tahu apakah itu yang Anda cari. Sebuah kotak, apakah kalian bermain-main denganku? Pembangkit tenaga listrik Ranah Dengfeng itu mendengus. Kotak ini adalah kotak mekanisme yang sangat tepat dan luar biasa. Di Jianghu milik kita ini, tidak ada yang membuatnya sama sekali. Anda sebaiknya melihat apa yang ada di dalam kotak terlebih dahulu. Buka kotak itu. Wang Rufang membuka kotak itu. Di istana, termasuk pembangkit tenaga listrik Ranah Dengfeng, lebih dari selusin orang berkumpul untuk melihat. Sepasang tulang anak yang membusuk. Apa-apaan ini? Hei teman-teman, lihat pakaian pada anak ini. Ada tanda totem di baju ini. Ini, totem mereka. Pembangkit tenaga listrik Ranah Dengfeng itu juga mengerutkan kening. Totem ini, dia tahu itu. Bos, lihat di bawah peti ini. Ada juga penanda, itu adalah peti harta karun mesin yang ditempa oleh Nara Serigala Gagak dari klan Serigala Gagak. Penanda kepala serigala ini mewakili pekerjaannya. Sekelompok orang berkumpul di sekitar peti untuk berdiskusi. Wang Rufang dan yang lainnya berdiri dengan tenang di pintu masuk aula utama. Mereka semua berharap ini benar-benar yang mereka cari, dan kemudian mereka akan berbalik dari sana. Bos, peti harta karun mesin ini, yang khusus digunakan untuk menyimpan makhluk hidup di laut, tidak akan tenggelam ke dasar laut dalam keadaan normal, dan tidak akan masuk ke air laut dengan premis bahwa udara dijamin masuk ke peti.
Untuk situasi ini, tampaknya mereka seharusnya memasukkan sisa itu, yang baru berusia beberapa tahun, ke dalam kotak ini dan membuangnya ke laut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama dan sisa itu akan berakhir sekarat di kotak harta karun organ. Pria di alam Deng Feng dengan setengah hati berkata, apakah itu benar-benar masalahnya? Dari jejak dada ini, seperti ini, saya pikir, seharusnya benar, penduduk asli ini, bahkan tidak bisa mendapatkan peti semacam ini, dan pakaian di dalam dada pola pada pakaian, semuanya mewakili makna, bagaimana akankah penduduk asli ini mengerti? Pria di alam Deng Feng berpikir sejenak, mengangguk dan tertawa, sepertinya memang begitu, hahaha, saya pikir sisa itu benar-benar hidup, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu sudah berubah menjadi mayat, tidak sia-sia aku datang ke sini. Seseorang, kemasi peti ini dan bawa bersamamu ketika kamu kembali, itu harus membuktikan bahwa yang tersisa sudah mati, sehingga para petinggi tidak perlu khawatir. 1270. Wang Rufang dan yang lainnya juga benar-benar lega, itulah yang mereka cari. Wang Rufang berkata, bisakah kita pergi sekarang? Pria Pik Limbing Realem memandang mereka dan mendengus, sekelompok tulang tua yang menyedihkan, aku yakin mereka tidak akan hidup lama, hanya saja aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi keluarlah. Wang Rufang dan yang lainnya segera keluar dari aula utama. Semua orang benar-benar lega. Akhirnya, masalah ini selesai. Jika tidak, semua sekte di seluruh Jianghu akan berdarah sampai mati. Angin petir, sudah berakhir. Kamu bisa kembali. Aku yakin orang-orang di gunung itu akan segera pergi. Wang Rufang tiba di dasar gunung dan berkata kepada Omi. Bagus. Omi juga merasa lega. Namun, Omi selalu memiliki rasa keengganan dalam dirinya. Tunggu aku, suatu saat aku akan menemukanmu. Kata Omi dalam hati. Sekarang sepertinya saya tidak bisa tinggal di gerbang tak berujung setiap hari. Saya harus keluar lebih banyak tinggal di gerbang tak berujung setiap hari dalam budidaya pintu tertutup sama sekali tidak produktif. Bahkan jika ada peluang, maka saya harus keluar untuk mendapatkannya. Kesempatan adalah untuk orang-orang yang tidak takut kerja keras dan kematian dan senang berlarian. Omi sudah memutuskan dalam dirinya untuk berlayar sekali lagi setelah kejadian ini. Wang Rufang Senior. Awan cahaya angin, apalagi yang kamu inginkan? Senior Wang Rufang, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi ke laut bersama saya? Tanya Omi. Pergi ke laut. Kemana? Oh, jika orang-orang dari seberang lautan yang jauh bisa datang kepada kita, lalu mengapa kita tidak bisa pergi ke mereka? Saya pikir di tempat itu, mungkin ada peluang berbeda yang bahkan mungkin memberi Anda kesempatan untuk melangkah ke Pik Ascension. Kesempatan adalah sesuatu yang Anda cari dan temukan sendiri, bukan sesuatu yang datang kepada Anda. Kata Omi. Mata Wang Rufang berbinar dan mengangguk. Ya, mungkin ada peluang baru di seberang lautan yang jauh untuk membantu saya melampaui leluhur saya. Tetapi bagaimana kita bisa melewati lautan yang tak terbatas ini? Selama berabad-abad, ada banyak orang yang ingin menyeberangi ini. Lautan dan melakukan perjalanan ke tempat yang jauh untuk menemukan peluang. Di masa lalu, leluhur sebelumnya dari sekolah naga ilahi juga menyeberangi lautan ke sisi lain laut. Tetapi saat ini, tidak ada berita tentang mereka sejak lama, dan mungkin mereka semua mati. Omi tersenyum. Di masa lalu, salah satu leluhur sekte naga ilahi, setelah mencapai kesempurnaan Grandmaster, pergi ke laut tidak lama sebelum batas besar untuk menemukan peluang baru, dan tidak ada berita sejak saat itu. Masalah ini Omi mendengar dari tuannya dan istri tuannya ketika dia masih muda. Omi berkata, Senior Wang Rufang, daripada menunggu di sini untuk mati, mengapa Anda tidak pergi dan mengekspos diri Anda sendiri? Selain itu, di masa lalu, ketika orang pergi ke laut untuk mencari peluang, itu mengandalkan kapal tradisional, lautan besar, dan kapal sangat sulit untuk diseberangi. Dan sekarang jika Anda bersedia bertualang dengan saya memiliki Black Jiao dan Fire Demon Beast untuk membantu saya. Jadi kecepatan saya secara alami luar biasa. Dan selain itu, saya memiliki lusinan mesin terbang. Jadi menyeberangi lautan tidak masalah sama sekali. Betulkah? Lebih benar dari mutiara. Bagus petir angin. Maka lelaki tua itu akan pergi bersamamu. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah orang dengan peluang besar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk melangkah ke kesempurnaan guru di usia 50-an. Kata Wang Rufang. Omi tertawa pada dirinya sendiri. Kesempurnaan Master Clan, saat ini, di depan orang-orang di alam Deng Feng, itu hanya kentut tujuan saya, untuk melampaui Master Clan dan melangkah ke Deng Feng. Hei, nadanya besar, tetapi ada motivasi hanya ketika ada tujuan. Dalam hal ini, saya tidak akan kembali ke Sekte Gunung Tinta lagi, saya akan pergi bersamamu sekarang. Wang Ru. Fang berkata, memang, tidak ada gunanya dia kembali ke Sekte Yanshan kecuali menunggu kematian. Bagus, lalu kembalilah ke gerbang tak berujung denganku dulu. Pada saat itu, dua lelaki tua terbang tidak jauh, itu adalah leluhur sekte naga ilahi Liu Xuan, dan penyihir tua Wang Yang. Master leluhur Liu Xuan tampaknya telah mendengar sesuatu dan tersenyum. Senior Wang Rufang, Wind Lightning, apakah kalian pergi ke suatu tempat? Omi berkata, saya tidak perlu melaporkan kemana saya pergi, kan? Oh, tentu saja saya tidak perlu, tetapi saya baru saja mendengar Wang Rufang mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke Sekte Yanshan dan siap untuk pergi bersamamu. Apa yang begitu menarik sehingga Wang Rufang tidak akan kembali ke Sekte Yanshan? Untuk duduk di kota, dan tanpa seorang Grandmaster untuk duduk di kota, dia tidak takut jika terjadi kecelakaan pada sekte itu. Wang Rufang mendengus duduk yang konyol, berapa banyak orang,
duduk di sekte setiap hari, hanya demi sekte, tetapi saya tidak lagi ingin mengorbankan waktu saya demi sekte. Saya tidak peduli jika sesuatu akan terjadi pada sekte Yanshan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan terus berjuang untuk diri saya sendiri. Ke atas meskipun melampaui sekte, terdengar sangat memalukan. Tetapi jika saya tidak bertarung sedikit, bagaimana mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan? Liu Xuan dan Wang Yang sama-sama berpikir bahwa itu adalah lelucon besar bagi Wang Rufang untuk mencoba melampaui Tuan Klan. Tetapi mereka tidak bisa tertawa karena kata-kata Wang Rufang tidak lebih dari kata-kata hati mereka. Liu Xuan bertanya, kemana kalian pergi? Apakah itu mencoba untuk menyeberangi lautan? Ke sisi yang jauh dari lautan. Sama seperti tuanku saat itu. Itu benar, orang yang dikenal Omi sebagai seorang anak orang yang menyeberangi lautan adalah kakek Liu Xuan, satu generasi jauhnya dari Omi. Penyihir tua Wang Yang berkata, dengan teknologi pelayaran kami, Cook tidak dapat menyeberangi lautan yang luas. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Tidakkah kamu tahu bahwa Wind Lightning adalah orang yang cakap? Haha, Wind Lightning, ayo pergi. Bagus. Omi dan Wang Rufang segera terbang bersama. Liu Xuan melihat mereka terbang. Liu Xuan ragu-ragu dan berkata kepada Wang Yang, kakak, kamu kembali ke sekolah naga ilahi, aku tidak akan kembali. Kakak senior, kamu ingin pergi bersama mereka? Wang Rufang benar, meskipun mimpi itu sangat tidak mungkin tercapai, mengapa tidak mencobanya? Saya juga akan pergi ke laut untuk mencari kesempatan. Tapi, kakak senior, saat itu kakek kita mungkin sudah terkubur di dasar laut. Mengapa Anda ingin membiarkan hari tua Anda begitu menyiksa? Mengapa tidak menikmati masa tua Anda? Hidup ini tidak mudah untuk mengolahnya. Sejauh ini lagi, sudah waktunya untuk berhenti dan beristirahat dengan benar. Kita sudah tua, kita tidak punya beberapa tahun untuk hidup. Mengapa repot-repot? Kakak, pikiranku sudah bulat. Kamu harus kembali. Mungkin, ini terakhir kalinya kita bertemu dalam hidup ini. Kakak laki-laki. Penyihir tua Wang Yang berteriak dengan tangisan. Perpisahan abadi, hal yang menyakitkan. Kepergian Liu Xuan ini mungkin memang perpisahan abadi. Liu Xuan terbang mengejar Omi Wang Rufang. Penyihir tua Wang Yang menyaksikan sosok Liu Xuan menghilang ke langit dan diam-diam berkata, saudaraku, semoga perjalananmu aman. Omi dan Wang Rufang hendak duduk di punggung Little Fire ketika seseorang di belakang mereka berteriak, tunggu aku. Tunggu aku. Ini Liu Xuan. Untuk apa dia mengikuti? Omi sudah tahu bahwa pasti Liu Xuan yang ingin mengikuti Omi juga. Bersambung.